Ada sebuah berita bagus yang disampaikan oleh Mas Sandiaga Uno ya, bahwa kita dari sektor ekonomi kreatif dan pariwisata akan mendapat bantuan 7,8 triliun ya. Ini good news buat kita, bahwa dan ini juga peluang buat teman-teman pelaku ekraf. Apa saja sih yang dilakukan, terutama juga penguatan data presisi kita dalam rangka pengembangan apa sih mapping permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman pelaku ekraf. Kita 85% lah sudah di jalan yang tepat, tracknya benar begitu ya. Salah satu cara tercepat untuk mengakselerasi ya, tadi kan kita sudah di Sirotol Mustaqim, sudah di jalan yang lurus. Nah, kita mau lebih kencang, lebih kuat. Nah, salah satunya adalah proses internship. Satu lagi yang harus kita tanamin adalah pada saat kita menciptakan suatu gagasan itu nggak selalunya mahal kok gitu. Tapi kita harus mikir efektivitas sama efisiensinya. Oke. Jadi selain kita aktif nih, kita aktif cari referensi yang banyak gitu kan di ya gitulah kan, ide kan gagasan muncul pasti gara-gara ada pemicunya kan. Pemicunya udah dunia digitalisasi gitu. Digitalnya makin luas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Aditya Setiawan. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa nih. Yang pertama, saya perkenalkan dulu Ibu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Ririn Sari Dewi. Apa kabar, Bu? Oke, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Bang Erwiantono dari Wakil Ketua Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur. Apa kabar, Bang? Jadi kita hari ini acaranya santai, Bang. Jadi kita membahas terkait temanya pengembangan ekonomi kreatif terhadap pembangunan ibu kota Nusantara. Bu, saya langsung ke Ibu Kadis saja. Sejauh ini perkembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur seperti apa sih, Bu? Boleh kita tahu nih, Sobat Bersama Edi dan masyarakat Kalimantan Timur. Luar biasa, tapi memang butuh sentuhan-sentuhan tersendiri. Ada dari 17 sektor itu ada 4 sektor unggulan. Nah, ini perlu kolaborasi yang luar biasa. Nah, sini kita konsepnya ekonomi kreatif pembangunannya berkelanjutan. Jadi dibutuhkan di sini salah satunya yaitu sentuhan kita dari pemerintah daerah, berkolaborasi dengan perusahaan. Satunya misalnya upaya-upaya kita melaksanakan sertifikasi kompetensi, memberikan bantuan modal lewat organisasi perangkat daerah terkait, terus berkolaborasi juga dengan CSR perusahaan dan mitra ekraf, utamanya dalam penguatan modal, pelatihan atau beasiswa seperti apa kita laksanakan selama ini untuk pelaku ekraf yang memang membutuhkan pendidikan ke lebih tinggi. Terus tentunya kalau kita dengan CSR, selain penguatan di modal, pelatihan wirausaha, promosi juga menjadi satu kata kunci pemasaran, terus juga fasilitasi usaha, tempat-tempat usaha. Bu, tentu dengan ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara ini kan kita sebagai mitra strategis dari IKN nih, Bu. Melihat peluang tersebut untuk ekonomi kreatif sendiri seperti apa sih, Bu? Peluangnya nih, Bu, untuk kita dapat manfaatkan ke depan ya. Tentunya ada sebuah berita bagus yang disampaikan oleh Mas Sandiaga Uno ya, bahwa kita dari sektor ekonomi kreatif dan pariwisata akan mendapat bantuan 7,8 triliun ya. Ini good news buat kita, bahwa dan ini juga peluang buat teman-teman pelaku ekraf. Apa saja sih yang dilakukan, terutama juga penguatan data presisi kita dalam rangka pengembangan apa sih mapping permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman pelaku ekraf. Terus pengembangannya, terus mungkin apa permasalahan problem solving-nya seperti apa. Nah, itu harus melibatkan beberapa mitra terkait. Berarti untuk solving problemnya juga kita harus melibatkan beberapa mitra terkait, Bu ya. Oke, mungkin saya bisa langsung ke Bang Erwin dulu nih, Bu. Siap. Bang Erwin kan yang selama ini berkecimpung di dunia ekraf sendiri nih, Bang, yang paham banget lah ekraf ini, Bang. Sama-sama belajar. Oke, dari 17 subsektor ekraf di pariwisata ini, Bang, ada 4 sektor unggulan. Abang melihat ini seperti apa, Bang? Untuk kedepannya ini, apalagi kita kan mitra strategis IKN nih, Bang. Baik.
Kalimantan Timur itu mulai 2019 ya, dalam cakupan wilayah provinsi itu menyusun peta jalan kan. Secara partisipatif kita ada seri workshop, kita menetapkan 3 sektor unggulan dan 3 sektor potensial. Unggulan itu kuliner, kriya wastra, lalu kemudian aplikasi. Potensialnya adalah fotografi, produksi media gitu ya, kemudian seni pertunjukan dan musik. Nah, tahun kemarin ya Bu Ririn, kita riset gitu, kerjasama, kita hitung tuh, benarkah yang sudah kita rencanakan itu dilakukan program-programnya, dan ke depan tim Disparprov di bawah arahan Bu Ririn, apakah benar ini yang akan kita lanjutkan? Nah, hasilnya Mas Adit, kita 85% lah sudah di jalan yang tepat. Tracknya benar begitu ya. Kita di angka 5,6. Jadi dikit lagi kita Depan target berarti ya. Itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan Bu Ririn dan apa yang kita pantau di lapangan, kita sudah di jalan yang tepat. Tinggal akselerasi dan penguatan, kalau bahasanya tadi Bu Ririn itu penguatan kerjanya secara kelembagaan, tetapi juga mementingkan kolaboratif. Sektor-sektor yang kontribusinya dominan itu adalah kuliner, kriya wastra, fashion masuk di situ, kemudian seni pertunjukan dan seni musik. Nah, satu lagi nih yang ternyata kita perlu kejar nih. Ternyata kita agak luput selama ini, sektor penerbitan termasuk jurnalisme teman-teman ini, itu adalah bagian dari KBLI Ekraf. Jadi Mas Adit dan tim ini Ekraf, dan kekuatan Ekraf serta ekowisata itu adalah storytelling. Jadi ini sudah menambahkan satu sektor yang kemarin kita agak lupa. Secara substansial begitu. Nah, untuk pelaku Ekraf sendiri kan Bang, ya kita tahu salah satu bintang tamu kita nanti ada General Manager Pantai BSB, ada Bang Arman nanti. Untuk membahas seni pertunjukan sendiri itu Bang, kan masuk salah satu subsektor unggulan. Abang Erwin sendiri melihat itu seperti apa Bang? Baik, jadi OIKN, kami riset tuh destinasi yang kira-kira potensial akan menjadi unggulan kita, termasuk dia kita harapkan menjadi nanti role model ya Bu ya. Kita nanti ada program, kita ke depan mau ada program yang bagus-bagus nih, lokal champion kita, dia jadi mentor untuk yang baru-baru. Hasil riset kami, rata-rata di kita itu kepuasan pelanggannya di angka 70 ke atas. Belum bagus, tapi belum excellent. Artinya kita masih banyak perlu kerja keras untuk membuat pelanggan terkesan. Salah satu destinasi yang paling, nah ini, nanti mungkin segera bergabung narsumnya. Oh ya, sudah ada ini hadir bersama kita General Manager dari Pantai BSB, Bang Arman Fauzan Amir. Pas Oh, ini ya. pas momennya nih Bang. Kebetulan kita Supaya lagi bahas. sumber pertamanya yang bicara. Nah, jadi kita ngobrol ke beberapa destinasi dan menemukan, jadi ngobrolnya sama tamu dulu, baru ketemu sama yang ngelola. Skor kami itu, kami temukan tuh BSB itu di 87 kalau nggak salah. Dari 100 ya. Artinya apa? Orang puas untuk datang, uang yang dia belanjakan itu dianggap setara dengan apa pengalaman yang dia peroleh. Pengalaman berwisata, pengalaman mendapatkan interaksi dengan dunia ekraf. Kan gitu. 8,7 Bang Herman. Lumayan banget gitu. Satu di antara skor tertinggi. Yang kedua kami cek, mau datang lagi nggak? Tinggi juga. Mau rekomendasiin ke orang juga untuk datang, tinggi juga. Baru kemudian kami tanya yang kelola, resepnya apa? Nah, nanti silahkan digali. Nah, ke depan kami juga berharap, udah diskusi sama tim Dispar, salah satu cara tercepat untuk mengakselerasi ya. Tadi kan kita sudah di Sirotol Mustaqim, sudah di jalan yang lurus. Nah, kita mau lebih kencang, lebih kuat. Nah, salah satunya adalah proses internship. Jadi magang nih, teman-teman di destinasi baru, Mas Arman yang turun ke destinasi, atau teman-teman yang ngumpul lihat langsung di BSB, karena ada pengalaman baik, itu mengambil pelajaran substansi
baru kemudian mengembangkan sesuai dengan nilai komparatif dia, nilai keunggulan lokalnya. Nah, itu resepnya. Nah, selebihnya monggo nanti sama-sama kita dengerin nih. Bu Ririn kayaknya sepakat juga Bu ya, kalau BSB itu one of the best services. Kira-kira gitu Mas Adit. Oke, Bang Arman, mungkin kita langsung ke Bang Arman nih. Bang, kan tadi Bang Erwin bilang nih tingkat kepuasannya sampai 8,87 Bang ya skornya dari 100. Itu otaknya kan Abang Arman nih. Apa yang terpikirkan dari Abang Arman untuk bikin Pantai BSB sampai sebegitunya sekarang nih Bang? Ya, jadi sebenarnya emang pada saat kita merencanakan pembangunan Pantai BSB itu, plan awalnya itu emang ide dari owner kita kan. Jadi beliau sih waktu itu sempat melihat di belakang area pantai itu, beliau bilang bahwa wah ini lumayan nih jadi ladang emas sih, tapi dibuat apa gitu kata beliau gitu. Akhirnya waktu itu kan pada saat pandemik, jadi kita langsung berpikir bahwa wah di saat pandemik nanti pada saat menuju ke endemi ini orang akan butuh suasana atau kegiatan yang bersifat outdoor gitu. Jadi karena emang berhubungan dengan kesehatan dan lain-lain kan, akhirnya saya berpikir ya udah kita bikin destinasi wisata aja Pak. Tapi sifatnya itu lebih ke anak muda, family gitu dan lain-lain. Jadi segmennya udah plottingin segmentasinya. Sudah dipikirkan segmentasinya Bang ya? Segmentasinya udah kita pikirkan. Akhirnya saya disuruh survei. Ya dong Sarwan, coba kamu survei, coba lihatin beberapa destinasi yang ada di Jawa khususnya. Akhirnya saya ke Jogja, terus saya ke Bandung, lihatin semua destinasi wisata dan akhirnya benar. Pada saat itu kita survei pun dalam kondisi masih pandemi kan, iya betul, masih dalam kondisi COVID gitu. Dan saya lihat ternyata banyak gitu. Ini bakal jadi salah satu hal yang menarik nih kalau misalnya emang ada di Kaltim gitu. Nah, akhirnya kita buat Pantai BSB. Memang sih namanya emang agak inilah gitu, agak bertolak belakang karena kita nggak bisa sentuh langsung pasir kan, karena kita tahu lah kondisi pantai di situ seperti apa gitu. Tapi saya mutar ide, udah deh kita jadiin sebagai view gitu. Jadi sama kayak ya ada contoh beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia lah gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita udah buat itu, dan saya sudah planningin bahwa kedepannya ini tempat ini akan dijadikan one stop entertain gitu. Di antaranya saya akan buat beberapa konser musik dan lain-lain gitu. Akhirnya saya udah tentukan bahwa dari sini saya udah punya targetnya, kapasitas yang harus masuk pada saat konser itu harus berapa pax gitu. Saya udah buat sampai strateginya seperti itu gitu. Jadi target corporationnya, target corporate-nya, target entertainment-nya juga udah saya pikirkan gitu. Karena emang basically-nya kan emang dulu kerjanya di theme park sama water park gitu. Jadi sudah tahu lah gitu buat nyusun beberapa strateginya gitu. Sehingga ya alhamdulillah sampai sekarang itu berkelanjutan dan sustainable gitu. Gitu Mas. Dari BSB sendiri, apakah ada yang baru nih yang bakal ditonjolkan untuk menarik minat ya wisatawan lokal maupun luar Kaltim nih Bang? Iya, kalau di Pantai BSB sendiri kita punya program sebenarnya. Jadi saya tuh udah ciptain, Burin sana juga liatin pada saat sebelum saya ada Glowscape, loh ini berubah lagi Mas, ada ini lagi. Iya betul, karena saya selalu inovasi gitu. Saya selalu cari beberapa referensi kreatif untuk bisa aplikasikan di Pantai BSB gitu. Jadi kita setiap 6 bulan, bahkan setiap 1 tahun paling telat, itu pasti ada wahana-wahana baru. Ini di bulan Agustus pun nanti akan lihat lagi, Pantai BSB ada wahana baru lagi. Udah ada wahana baru lagi, karena itu menjadi tanggung jawab kita, karena kita tahu lah, saya juga beberapa kali riset dan analisa juga bagaimana sih habitnya orang Kaltim khususnya gitu kalau belanja, kalau masuk ke tempat wisata, mereka tuh bosan kan. Jadi mereka butuh sesuatu hal yang baru gitu. Jadi akhirnya ya udah, itu bagian dari program kita gitu. Tapi segmentasinya harus blok. Saya harus tentukan langsung segmentasinya harus family. Ya udah saya tentukan family, tapi teenagers juga masuk gitu, remaja juga masuk gitu. Jadi ya general lah. Begitu. Siap. Mungkin saya balik ke Bu Ririn nih. Bu, ngelihat pelaku ekrab seperti Mas Arman nih yang membentuk Pantai BSB sampai sebegitunya sekarang, apakah ada nih bantuan dari fasilitas perbankan, swasta dan segala macam untuk membuat hal semacam BSB di Kalimantan Timur? Mungkin untuk saat ini BSB masih yang paling tertinggi nih Bang Arman ya nilainya ya. Oke, one of the best bilang Bang Arman. Ini bagaimana tanggapan dari Bu Ririn? Terima kasih Mas Adit. Tentunya ini menjadi sebuah angin segar ya. Memang kalau ngomongin Mas Anwar, dia bukan pemain baru kalau untuk ngelola destinasi wisata. Beliau sudah expert ya.
pengalaman kemarin di Trans Bandung, di Trans Makassar, jadi bukan pemain baru. Ada beberapa hal memang terkait untuk pengembangan ya, utamanya destinasi wisata yang dikelola oleh swasta. Ada beberapa bank memang udah menawarkan semacam MOU kita sebagai fasilitator seperti Bank Kaltim dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu kita nanti ke depan ya Mas Erwin ya, kita kolaborasikan teman-teman pelaku ekraf. Bagaimana apakah mereka ada minat untuk penyertaan modal, untuk pinjaman modal yang sifatnya support untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif dan juga pengembangan wisata. Nah, ini udah ada berapa, tapi kan kita perlu tuangkan ya, dikaji di atas. Ya itu kuncinya tadi balik lagi ke data presisi kita. Data presisi kita pelaku ekraf itu berapa, bergerak di sektor apa, by address ya, yang harus perlu dikuatkan di situ. Terus nanti kebutuhannya dia apa sih? Mungkin dia butuh untuk platform digitalnya, platform untuk pemasarannya. Dia mungkin marketnya. Nah, itu mungkin permodalannya. Nah, seperti itu. Nah, terkait modal memang udah ada beberapa yang menawarkan untuk kerjasama. Untuk penguatan modal sendiri Bu, salah satunya kan bisa dari CSR, bisa juga Bu ya, dari CSR dan program kemitraan dalam hal lain. Itu seperti apa Bu? Secara data saya lihat misalnya di perusahaan-perusahaan cukup komitmen seperti Pupuk Kaltim, KPI, terus KNI yang kayak di Puntang, terus Kideko, PT Kideko yang di pasar dan PP itu luar biasa, terutama untuk pembinaan pelaku ekraf dan UMKM. Mereka memfasilitasi, memberikan dana ya, penyertaan modalnya, terus pemasarannya. Jadi all out lah mereka, ada teman-teman untuk komitmen utamanya CSR di bidang pengembangan UMKM dan ekrafnya. Kayak yang kita lihat ya, kita amati peran-peran dari ini. Memang tapi dibutuhkan sebuah treatment peran kita sebagai fasilitator untuk pelaku ekraf dan UMKM. Nah, ini peran-peran kita juga untuk wisata, bagaimana pengembangan salah satu mungkin kayak kita tahu Desa Melahik. Nah, itu masuk di desa wisata nasional yang diakui oleh Kemenparekraf. Itu treatment dari perusahaan itu Kaltim all out di situ. Bagaimana dia membangun infrastruktur, bagaimana dia menyiapkan segala umpur-rampingnya dan juga memodali lah. Nah, itu saya lihat kalau untuk CSR Kalimantan Timur utamanya dalam sentuhan ekraf dan pariwisata bagus lah. Ini kan Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim ini sebagai leading sektor nih Bu. Adakah dorongan ke teman-teman kabupaten kota untuk pengembangan wisata? Ya kita tahu desa-desa di Kalimantan Timur ini banyak nih peluangnya untuk bisa dijadikan destinasi wisata Bu. Apakah ada dorongan terkait hal itu? Alhamdulillah, tentunya kita tahu ya bahwa setiap dari 10 kabupaten kota punya desa-desa destinasi unggulan ya. Nah, ini program bidang destinasi, bidangnya Bu Dahlia dan Mas Imam di situ. Untuk tahun ini kita melakukan pemetaan desa wisata. Jadi dari desa wisata itu setiap satu kabupaten kota mengajukan 3 desa wisata. Mereka memberikan unggulannya apa aja, bergerak di bidang wisata apa aja. Nah, ini nanti kita treatment untuk kita mapping, nanti kita lombakan juga. Jadi teman-teman kabupaten kota juga ada spiritnya, ada semangat untuk bersaing, berlomba, bahwa ini loh best dari tempat wisata unggulan dan desa wisata itu mereka ada. Dan peran di sini juga yaitu peran kita melakukan pembinaan untuk utamanya di bidang tata kelolanya, infrastrukturnya, dan bagaimana cara memasarkannya. Langsung ke Bang Erwin nih Bang. Ini kan kita berbicara masalah CSR tadi Bang, masalah swasta, kemitraan dan lain-lain, dan ada bank yang sudah komitmen mungkin untuk melakukan fasilitator Bu ya. Nah ini bagaimana nih Bang, Abang selaku yang berkecimpung di dalam situ melihat hal ini, apakah ini kesempatan bagi ekraf
untuk memanfaatkan hal tersebut menjadi ya pengembangan untuk mereka lah. Itu gimana Bang? Baik. Seperti yang tadi sudah kita diskusikan ya. Kata kuncinya untuk mengembangkan ekosistem aircraft itu kan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kita mengenal pentahelix gitu. Yang utama itu tentu pemerintah, pelaku usaha, komunitas, kami peneliti dan media. Betul. Teman-teman Busam dan jurnalis yang lain. Salah satu hasil riset yang kami rekomendasikan juga banyak mendapat masukan dari teman-teman penggiat, praktisi. Itu penguatan forum kemitraan. Oke. Penguatan forum kemitraan itu di situ ketemu tuh bisnis matchmaking-nya tuh. Tadi kita udah dapat pembelajaran bahwa internship dan mentoring, kita siap-siap Mas Arman berwakaf waktu jadi volunteer, berbagi pengalaman karena ini cara yang cepat. Oke, betul. Gitu ya. Jadi di forum kemitraan tuh kita ketemu tuh yang punya pengalaman ini berbagi. Nanti itu yang kita hidupkan Bu Riri, sudah transfer knowledge-nya di forum itu. Gitu ya, yang butuh belajar digital marketing, karena tadi ternyata pembelajaran dari BSB itu adalah segala sesuatu itu dimulai dengan riset. Jadi nggak bisa bisnis itu hanya mengandalkan gitu Bang ya. Nanti spekulasi bisnis itu tetap ada, tapi dia terukur. Riset dulu. Nah, hari ini juga Bu ya, kegiatan kita ada dua skema, dan dua-duanya itu ngejar satu kata kunci. Model bisnis untuk usaha pariwisata dan aircraft berdaya saing. Itu tadi ingat angka kita di 5,6, target kita di 8, ya kan 7,9. Itu sudah di jalan yang lurus, tapi perlu lebih cepat, perlu juga lebih intens. Kan ada nasihat ya dalam bahasa Inggris begitu. Kalau mau if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Gitu. Kalau mau cepet ya udah jalan aja sendiri. Tapi nggak lama. Bersama Bang ya. Amal baiknya nggak kesebar ya Bu ya. Kan kita bicara ini dua hal. Kami sama Dispar lagi menggalakkan nih dari diskusi dengan Mas Arman juga. Nggak aircraft kalau nggak cuan. Betul. Tapi cuan bukan segalanya. Jadi ngejar profit, ngejar benefit. Di mana itu dicari? Di forum kolaboratif. Makanya hasil riset kami, salah satu strategi yang sangat direkomendasikan itu adalah penguatan forum kemitraan. Jadi saling berbagi knowledge di situ Bang ya. Perusahaan-perusahaan besar, mereka kan punya kewajiban TJSL ya, tanggung jawab sosial. Mereka juga nyari mitra yang bagus kok. Betul. Gitu. Kalau ketemu, kan tugas kita ini kan memfasilitasi Bu ya. Jadi wadah gitu. Kalau mereka ketemu, yang ini butuh mitra untuk didampingi. Yang ini menawarkan sesuatu. Makanya yang kita rubah mindsetnya adalah proposal CSR itu bukan minta bantuan. Menawarkan kerjasama. Iya, itu aja udah kita geser tuh mulai sekarang. Oke, dari kemarin-kemarin diskusinya. Nah, kita kan di rencana pembangunan tuh maunya ekowisata ya. Karena kekuatan kita di eko. Betul. Alam dan budaya. Gitu kan. Mas Arman ini memainkan semuanya, levelnya lebih advance. Dia nambah satu hal, hospitality. Sama satu hal lagi, inovasi. Nah, ini saling berbaur Bang ya. Iya, jadi 4 itu ya, alam, budaya, kemudian ekosistem ininya, dan inovasinya, sama layanan. Nah, kita mau layanan kita, apalagi tadi kita diskusi ada kata-kata IKN. Betul. Kita mau lah benar-benar mengisi ini dengan sesuatu yang memang bisa kita tawarkan dan memberi kesan baik. Kata kuncinya balik lagi, kolaborasi. Model bisnis. Bang, beberapa waktu lalu Menparekraf ada menyebut bahwa dia menyiapkan dana 5,3 triliun ya untuk pengembangan wisata di IKN. Itu Abang melihat peluang tersebut seperti apa Bang untuk pengembangan secara positifnya nih di IKN untuk wisata sendiri? Baik, kalau kita bicara ekonomi makro ya, 2 tahun IKN sudah mulai di running ini, posisi investasi Kalimantan Timur itu menjadi daerah dengan tingkat investasi paling tinggi di Kaltim, bahkan di wilayah Indonesia Tengah. Betul. Kita bisa melihat ini sebagai peluang, bisa juga melihat ini sebagai ancaman, kan tergantung mindset nih.
Tapi buat saya begitu ya, kalau ketemu orang-orang seperti Mas Arman, ketemu birokrat seperti Ibu Ririn dan tim, ini jelas peluang, Oke. iya kan? Tuh. Nah, OIKN bersama tim Unmul dan Dispar itu sedang ada riset juga. Kami memetakan juga. Nah, ketemu nih, makanya mesen-mesen banget sama timnya Mas Arman. Oke. Siap-siap berwakaf waktu menjadi narsum. Iya. Itu tadi, kita kuat di budaya, kita kuat di alam, tapi kita perlu kerja keras di mana? Di service, hospitality. Yang kedua apa? Konsistensi produk aircraft. Oke. Produk aircraft kita mutunya dan jumlahnya masih up and down. Nah, ini ke depan PR banget buat kita. Berarti harus dipatenkan untuk produk aircraft-nya sendiri Bang ya? KI-nya kita urus dan terutama konsistensi dari kualitas. Oke. Berarti kan kita bicara sektor hulu nanti. Ulap doyo itu berarti tanaman doyonya mesti kita budidayakan. Jangan sampai promonya jalan, barangnya nggak ada. Ya. Gara-gara serat doyo, tanaman doyonya nggak ada. Habis. Ya. Habis, berarti butuh kolaborasi kan. Mesti ngobrol nih sama teman-teman budidaya pertanian, budaya perkebunan. Jadi PR besar nih buat kita. Berarti tinggal dari aircraft-nya yang bisa memanfaatkan investasi yang datang ke Kalimantan Timur Bang ya? Ya, jelas. Makanya tadi mindsetnya kita geser dari menerima bantuan, minta bantuan, kan gitu ya. Iya. Kita geser ke arah menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan produk Dengan produk yang berdaya saing. Oke. Intinya begitu. Siap. Mungkin kita langsung ke Mas Arman nih. Mas, kita kan melihat IKN hadir di Kaltim, tentu ya kita tahu lah Balikpapan, hotel hampir penuh setiap hari. Bandara bolak-balik orang menuju IKN. Tentu hal ini berdampak positif sama Pantai BSB sendiri Bang. Abang melihat itu apakah ini hal yang positif atau memang tadi dari Bang Erwin sendiri bilang harus ada berbagi knowledge di ruang ya Bang ya? Di ruang itu seperti apa Bang? Ya, baik. Kalau dari kita sendiri sebenarnya secara riset dan analisa pada saat udah ditentukan IKN ada di sini, pengunjung kita bahkan banyaknya itu dari luar juga gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu pemicu kita juga agar bisa menjadi IKN ini menjadi hal yang positif gitu. Jadi untuk betul itu didata gitu menjadi hal positif buat kita gitu, di mana ide-ide atau gagasan kreatif dari para pelaku juga itu ditantang, di challenge gitu. Betul. Jadi karena kita juga nggak mau tuh nantinya kita diselip gitu. Jadi semua ide-ide kita itu tuh diambil sama beberapa pelaku-pelaku usaha yang di luar dari Balikpapan atau di luar daerah Kaltim sendiri gitu. Jadi kita sih pengennya sih semua yang berhubungan dengan IKN dan ada kegiatan aircraft yang ada di Balikpapan itu atau di Kaltim itu ditanganin sama pelaku-pelaku usaha yang ada di Kaltim. Bang, izin mohon saya potong karena Ibu Ririn akan mendampingi Dubes dari Denmark Bu ya. Mungkin Ibu Ririn izin untuk betul. Oke, mungkin Ibu Ririn langsung Bu ya. Siap. Oke. Terima kasih Ibu Ririn. Oke, tadi kita sudah Ibu Ririn kebetulan beliau ini ada mendampingi duta besar dari Denmark nih Bang. Mungkin kita langsung dari Bang Arman aja Bang ya. Lanjut soal tadi Bang. Ya, jadi justru ini jadi daya saing yang baik menurut saya gitu. Jadi dengan adanya peluang apalagi dari Dispat juga memfasilitasi para investor gitu dan lain-lain. Nah, kita tinggal sesuaikan dengan beberapa selain mereka fasilitasi dengan investor juga mereka kan penentu kebijakan gitu. Jadi emang kebijakan ini juga berpengaruh terhadap industri ekonomi kreatif yang ada di teman-teman sebagai pelaku gitu. Jadi kalau kayak waktu itu misalnya kita mau bikin konser nih, pajak aja waktu itu 25%, ya kan, di Balikpapan gitu. Akhirnya setelah kita bersuara dan kita banyak diskusi juga dan akhirnya turun 10%. Nah, ini berpengaruh banget gitu. Dan akhirnya perkembangan buat bikin konser dan lain-lain, promotor-promotor yang dari luar pun mau datang dengan syarat harus berkolaborasi dengan promotor yang lokal. Nah itu menjadi hal yang baik gitu. Karena waktu itu ada beberapa tuh yang udah ketemu sama saya, salah satunya ada Trigo Indonesia, Takul langsung, CEO-nya yang punya langsung.
dia ketemu sama saya terus dia bilang, "Man, saya kayaknya bakal bikin pesta pora di sini." Oke. Waktu itu pesta pora mau buat di sini. Waktu itu direncanain di Pantai BSB, dia bikin Oh, 2 di panggung. Pantai BSB Bang ya. Satu di dermaga, satu lagi di depan stage. Jadi ada 2 panggung. Muat nggak nih? 6.000-an orang. Saya bilang muat aja kalau misalnya emang kita bagi gitu. Nah, cuman emang saya bilang juga sama beliau, "Mas, saya minta tolong kalau misalnya emang ada ekspansi atau ada teman-teman dari Jakarta datang ke sini, bawa dong IO lokalnya gitu. Jadi tetap libatin IO lokalnya, kolaborasiin gitu." Vendor-vendor juga banyak. Contohnya pada saat acaranya IKN, Pak Jokowi bikin Iya, acara waktu itu betul. konser, ada Gigi dan lain-lain. Saya ditelepon langsung sama teman-teman dari Iris Utama, dari Pak Wisnu waktu itu Iya. kan Kantara kan yang handle. Nah itu dari ada Mas Ricci, masa telepon saya tumben-tumben setelah 11 tahun Pak Heru baru telepon saya lagi. Dulu kan saya di Trans juga kan, Iya, betul. telepon, "Man, ada vendor nggak?" Akhirnya saya rekomendasiin semua vendor yang ada di Balikpapan dan Samarinda gitu. Saya bilang, "Mas Ricci, ini hubungin vendor ini aja, beres masalahmu," saya bilang. Nah ini kan jangan sampai mereka bawa vendor dari Jakarta dan Betul. lain-lain gitu, benar nggak gitu. Jadi akhirnya ya saya dengan adanya relasi yang saya kenal dari teman-teman yang ada di Jakarta pun, saya selalu menawarkan semua Vendor UMKM lokal itu Bang. anak-anak lokal gitu, begitu. Oke. Bang, melihat berkembangnya Ekraf sekarang nih Bang, apa bukan kita mendiskreditkan salah satu pelaku Ekraf Bang ya, tapi apakah ada masukan nih untuk Ekraf teman-teman yang lain nih Bang, dari Abang sendiri? Iya, sebenarnya gini, pada saat saya datang ke sini, mohon maaf aja, kita agak ketinggalan gitu secara ide kreatifnya ya gitu. Buat menyesuaikan dengan Jawa aja agak telat gitu. Nah jadi emang butuh orang-orang yang berani kasih gebrakan gitu. Dan satu lagi yang harus kita tanamin adalah pada saat kita menciptakan suatu gagasan itu nggak selalunya mahal kok gitu. Tapi kita harus mikirin efektivitas sama efisiensinya gitu. Jadi selain kita aktif nih, kita aktif cari referensi yang banyak gitu kan di ya gitulah kan, ide kan gagasan muncul pasti gara-gara ada pemicunya kan. Pemicunya ya udah dunia digitalisasi gitu. Digitalnya makin luas gitu. Dulu saya zaman di Trans gitu, Mbak Erwin, 14 tahun yang lalu, saya sampai diberangkatkan ke Thailand buat liatin pertunjukan gitu. Karena dulu dunia digitalnya kan nggak semasif sekarang. Riset Betul. juga ya. Iya, kita harus riset. Saya riset. Dan dulu saya nggak bisa ngerekam. Saya nonton sebuah show direkamnya langsung di kepala gitu. Nonton sebuah show di Phuket di Thailand gitu. Namanya Eleven apa gitu saya lupa. Itu efeknya tuh banyak banget dan gajah-gajahnya masuk gitu dan lain-lain. Akhirnya saya pulang ke Trans waktu itu viral kan, langsung arahin. Saya bilang, "Pak, saya idenya gini-gini." Akhirnya saya realisasiin sebuah pertunjukan itu gitu. Dan akhirnya bermanfaat. Nah sekarang ini makin masif dan makin cepat dengan adanya digitalisasi gitu. Jadi harusnya sih kita bisa berdaya saing gitu dengan teman-teman yang ada di Jawa sana. Dan saya yakin kok banyak kayak Exotical Team gitu, itu hebat-hebat, expert semua gitu. Nah kita bisa collab gitu. Berarti memang selain riset, peran digitalisasi itu sangat penting Bang ya. Betul, sangat-sangat penting. Betul. Itu buat kita ya ATM karena mati tiru modifikasi gitu. Itu sangat-sangat berperan. Oke, mungkin terakhir dari Bang Erwin nih Bang, closing statement terkait pengembangan ekonomi kreatif terhadap pembangunan IKN nih Bang. Dan Kalimantan Timur sebagai mitra Strategis, betul sekali. Jadi tim Komite Ekonomi Kreatif dari hasil riset itu punya 3 rekomendasi. Yang pertama untuk para pelaku di tingkat tapak gitu ya Man. Penguatan model bisnis. Karena tadi kita menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan, menawarkan daya saing, menawarkan produk yang berkesan. Orang datang lagi, orang rekomendasi, orang bikin konten, itu bagian dari ekspresi kepuasan. Dan itu hanya bisa dicapai kalau usaha Ekraf dan pariwisata kita punya model bisnis yang kuat. Enggak Ekraf kalau enggak cuan, tadi gimana? Intinya kalau enggak cuan. Ya, begitu. Enggak Ekraf kalau enggak cuan tadi ya. Yang kedua, ternyata inovasi, kreativitas itu tumbuh kalau ekosistemnya bagus. Ekosistem. Jadi harus ada literasi, edukasi, dan advokasi untuk komunitas kreatif. Gitu ya. Jadi kita tuh ngerasa bahwa, oh ya ini data sedikit.
Kaltim itu kan sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan salah satu kata kuncinya adalah transformasi ekonomi. Dan salah satu mesin yang akan menghela Kalimantan Timur, ekonomi Kalimantan Timur setelah nanti tambang itu mungkin akan selesai, itu adalah mesin ekonomi kreatif dan ekowisata. Jadi ekosistemnya harus kita bangun. Kemudian ada satu langkah strategis lagi. Kita akan banyak mengaktifasi simpul-simpul kreatif. Creative hubs. Nah, gitu kan. Dan Busam nih memainkan peran penting nih karena nanti yang menyiarkannya Busam. Kita fasilitasi tempatnya, ruangnya, teman-teman praktisi nanti berbagi di situ, hasil riset juga didesiminasi di situ, pemerintah dengerinnya di situ, ngobrolin rencananya di situ. Lalu kemudian kolaborasi secara substantif akan dimulai di situ. Yang mau belajar bisnis, monggo. Yang mau belajar inovasi, karena inovasi juga ada ilmunya, nggak sembarangan. Banyak yang gagal, tapi bukan berarti tidak mungkin berhasil. Nanti ketemunya di situ tuh, di simpulnya. Jadi 3. Model bisnis, kemudian ekosistem, dan creative hubs. 3 ini yang akan kita kejar, supaya angka 5,6 kita bisa ngejar ke 7,9. Dan itu kita sudah sampaikan ke Pak Sandiaga Uno. Oh ya, satu kabar gembira, Man, juga buat kita. Kalimantan Timur itu dipilih oleh kementerian sebagai lokasi kedua untuk membangun UPTD Aircraft level nasional, tapi diletakkan nanti di Samarinda. Kedua berarti Bang. Ya, pertama di Riau. Bukan semata karena kita IKN, tapi karena kita juga dinilai siap. Kita punya peta jalan, kemudian bisnis di lapangan sudah ekosistemnya mulai tertata, dan komitmen daerah. Berarti memang Menparekraf tidak sembarangan memilih dan sudah melihat memang potensi itu ada di Kaltim, Bang ya. Dan kita bergerak itu tadi sudah di jalan yang lurus ya, sudah di Siratul Mustaqim, tinggal gaspolnya nih. Banyak-banyak buatin pinggang, Man. Siap. Oke, Sobat Busam ID, itu dari closing statement dari Bang Erwin dan juga Bang Arman sudah memaparkan bagaimana sebagai pelaku ekonomi kreatif untuk dapat berdaya saing, Bang ya, di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga ekonomi kreatif Provinsi Kalimantan Timur terus berkembang, berkualitas, Bang ya, ke depannya agar target Kalimantan Timur dapat terpenuhi. Saya Aditya Setiawan, Bang Erwin, dan Bang Arman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.